Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca firman dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menguduskan hati dan pikiran kami, agar kami semua berfokus untuk membaca serta merenungkan akan perenungan firman pada pagi hari ini. Terlebih daripada itu, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita membaca dari kitab Hakim-Hakim. Sejujurnya kita sudah sangat lama ya tidak punya pemberitaan dari kitab Hakim-Hakim. Tapi hari ini ketong atas perkenaan Tuhan diberikan pembelajaran dari kitab Hakim-Hakim. Mari ketong melihat apa yang mau ketong pelajari dan apa yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan di dalam ketemu hidup melalui perenungan firman pada pagi hari ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Setelah membacakan firman Tuhan, Bapak Mama tahu betul bahwa ada dua hal besar yang terjadi dalam perenungan firman ini. Yang pertama adalah bangsa Israel yang taat kepada ajaran-ajaran dan perintah Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan pada masa pelayanan atau masa di mana Yosua masih hidup dan para tua-tua masih ada. Dan yang kedua adalah di mana bangsa Israel kembali dan menyembah Baal, lalu mereka meninggalkan semua perbuatan-perbuatan tanpa mengingat hal-hal baik yang telah ditanamkan Yosua bersama para tua-tua. Dan kedua hal ini cukup berdampak besar bagi kehidupan bangsa Israel. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Mereka sangat bergantung kepada setiap pemimpin. Mereka menggantungkan harapan mereka bukan kepada Tuhan, tetapi kepada para pemimpin. Jadi ketika para pemimpin itu mati, kehidupan mereka menjadi kacau balau. Kehidupan mereka menjadi sia-sia. Mereka akan kembali kepada hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk mereka. Jadi mereka berubah bukan karena keinginan mereka untuk menyembah Tuhan, tetapi karena mereka mengikuti Yosua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau bilang di sini adalah mereka tidak pernah belajar dari masa lalu. Kenapa saya bilang tidak pernah belajar dari masa lalu? Karena mereka tahu bahwa waktu sebelum ini mereka pernah menyembah Baal dan Allah pernah menghukum mereka berkali-kali lipat. Tetapi hal itu tidak juga memperteguh iman mereka di hadapan Tuhan. Yang seharusnya mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, karena mereka sudah harusnya belajar dari kesalahan yang lalu, tetapi mereka masih ada di titik mengulang itu dengan kembali menyembah Baal. Dan itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka. Tetapi dalam penghukuman itu Tuhan memberikan mereka para hakim-hakim, membangkitkan para hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Apa yang kita mau lihat dari perbuatan Allah ini? Saya mau bilang bahwa dalam segala perbuatan yang kotong bilang, kotong su jatuh di dalam dosa, terus kotong su bangkit, kotong semua kembali kepada Tuhan, lalu kotong jatuh lagi, kotong selalu membiarkan kotong pun diri dalam kejatuhan itu. Kotong selalu ada di dalam itu jatuh, dalam itu lubang yang sama. Kotong terus membiarkan kotong pun diri ada dalam itu lingkaran. Padahal Tuhan tidak pernah menghakimi kotong. Tuhan mau kotong kembali kepada Dia. Berapa kali pun berbuat dosa, berapa kali pun jatuh kepada hal yang sama, saya mau bilang mari kotong tetap bangkit. Tetapi saya juga mau bilang, mari kotong berusaha mendidik kotong pun diri untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Memang Allah itu Maha Pengasih. Memang Allah itu sangat-sangat mencintai kotong. Sangat-sangat mencintai kotong para ciptaannya. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat-sangat cemburu. Ketika kotong berpaling kepada Allah lain, saat itulah Allah akan memulai penghakiman bagi setiap kita. Jadi mari berproses, mari belajar. Teruslah mendidik kotong pun diri pribadi lepas pribadi dan setiap orang tua dan anak-anak. Saya mau bilang bahwa pendidikan di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan masyarakat. Mari kotong saling memberikan pendidikan dan pengenalan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa diberikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami di dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami. Segala sesuatu yang kami taruh di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, baik itu keluarga, suami, istri, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, segala usaha kami, sakit, penyakit, sukacita, dukacita kami taruh di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab, menaruh pengharapan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kiranya itu semua boleh mendatangkan syukur bagi Tuhan. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menolong kita.